Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak menyampaikan materi dalam pelajaran matematika, yaitu adalah mengenal sistem koordinat Kartesius, yang mana indikatornya yaitu adalah memahami posisi titik terhadap sumbu-sumbu pada bidang Kartesius. Ini yang akan kita pelajari insya Allah di materi pertama. Adapun materi kedua dan ketiga nanti, apabila masih dalam keadaan PJJ, insya Allah sesuai dengan yang sudah Bapak janjikan, kalian hanya akan menambah 2 materi pembelajaran. Oke, bagaimanakah sistem koordinat Kartesius ini? Kita cek video berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan manfaat belajar sistem koordinat Kartesius. Yang pertama, yaitu adalah memudahkan ketika kita membaca peta. Ya. Dalam membaca peta, apabila kalian sudah sering melihat, nah itu ada garis-garis ya. Ada lintang utara, ada lintang selatan. Nah, itu kita pelajari di sistem koordinat, meskipun kita tidak secara langsung menuju petanya. Nah, lalu bagi seorang pilot atau nahkoda kapal, dengan kemampuan sistem koordinat yang baik akan mencegah terjadinya tabrakan di angkasa atau di laut. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah penggunaan radar. Nah, di sini ya perlu adanya pemahaman sistem koordinat. Ya, sama. Yang ini adalah radar pesawat, sedangkan yang ini adalah radar kapal selam. Nah, jika kalian punya cita-cita jadi pilot atau nahkoda suatu kapal, tentunya kalian akan membutuhkan ilmu tentang sistem koordinat. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan ketelitian dalam segala pekerjaan. Nah, yang paling penting adalah ini. Dengan diberikan materi ini, kalian mampu meningkatkan ketelitian kalian dalam segala pekerjaan. Oke, kembali lagi kita mengenal sistem koordinat Kartesius. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh gambar daripada sistem koordinat Kartesius. Disebutnya diagram Kartesius. Nah, sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik benda, unsur geometri, menggunakan 1 atau 2 lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Ya. Nah, jadi nanti dari sumbu-sumbu ini akan diisi bilangan-bilangan. Nah, tentunya nanti akan Bapak jelaskan bilangan seperti apa yang bisa digunakan dalam bidang atau diagram Kartesius. Lalu dalam diagram Kartesius terbagi menjadi 2 buah sumbu, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Di manakah sumbu X? Sumbu X yaitu adalah yang horizontal, ya. Nah, ini adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal itu disebut sumbu Y. Nama lain dari sumbu X ini adalah absis, sedangkan sumbu Y itu disebut dengan ordinat. Apabila penggabungan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik koordinat. Oke. Titik koordinat. Jadi penggabungan antara sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan suatu titik koordinat.
Sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan dulu. Dalam diagram Kartesius ada yang disebut dengan kuadran. Adapun fungsinya akan kalian pelajari nanti di SMA, tidak di SMP. Tapi secara garis besar kita akan pelajari juga. Kuadran itu dibagi menjadi 4, ya. Ada 4 bagian. Dimulai dari sebelah kanan atas, ini disebut kuadran 1. Lanjut ke sebelah kirinya, yaitu adalah kuadran 2. Ke bawah, yaitu adalah kuadran 3. Ke sebelah kanannya lagi adalah kuadran 4. Nah, ini perlu kalian ketahui, karena akan beberapa kita gunakan dalam contoh-contoh soal. Selanjutnya, kita masuk ke menentukan posisi pada sistem koordinat. Ya, bagaimana cara menentukan posisinya? Posisi titik atau posisi benda lainnya. Menentukan posisi pada sistem koordinat. Pada sistem koordinat kita dapat menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Kita ambil contoh salah satunya, yaitu kita coba ambil yang B. Kita bisa sebutkan B itu adalah suatu titik B. Nah, kita coba yang terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X berarti ini sumbu X-nya, yang ini sumbu Y. Oke, dengan sumbu X dia berjarak berapa? Kita cek di sini. Jaraknya 1. Berarti bisa kita tulis 1 satuan ke atas. Nah, lalu terhadap sumbu Y, kita cek berapa nih, berapa langkah, berapa satuan? 1, 2, 3. Nah, dari sumbu Y ini, itu berapa satuan ke yang B? 1, 2, 3. Kita tulis 3 satuan ke kiri. Nah, ini adalah cara untuk menentukan suatu posisi titik menggunakan jarak terhadap sumbu, ya. Jadi jarak terhadap kedua sumbu kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, adapun dalam penulisan matematika kita dapat tuliskan juga bentuk titik B ini menggunakan tulis dulu hurufnya. Nah, huruf titik itu selalu kapital, ya. Selanjutnya kita tulis dia berada di mana di X dan berada di mana ketika di Y. Cara melihatnya gimana? Kita lihat angka-angka yang sudah ada di sumbu. Contohnya yang X. Berarti kita lihat yang sebelah sini nih. Yang B ini X-nya di mana? Oh, ternyata X-nya ada di negatif 3. Maka bisa kita ganti nih. B-nya itu adalah negatif 3. Y-nya kita cek. Yang sejajar atau yang sama adalah 1. Sehingga bisa kita tulis 1. Sehingga titik B ini berada di negatif 3,1. Seperti itu. Kita coba contoh yang lain. Misalkan yang C. Titik C ada di mana nih titik C? Kita lihat yang X-nya dulu. Cara lihat X yang mana? Yang horizontal. Kita lihat C itu ada di mana dia horizontalnya? Ada di negatif 2. Kita tulis negatif 2. Selanjutnya kita lihat yang vertikalnya. Oh, ternyata ada di negatif 3 nih. Nah, sehingga bisa kita tuliskan negatif 3. Nah, sehingga titik C itu adalah negatif 2, negatif 3. Oke, kita langsung coba contoh soalnya supaya lebih paham.
Yang pertama, tuliskan semua titik di kuadran 4. Nah, sebelum kita tuliskan, kita harus tahu dulu nih, kuadran 4 itu yang mana? Ini kuadran 1. Kita ingat-ingat lagi ya. Ini kuadran 2. Yang ini kuadran 3. Sedangkan yang ini kuadran 4. Nah, selanjutnya kita cek titik-titik di kuadran 4. Berarti yang daerah sini. Mana saja? Ada A, ada E. Nah, sehingga yang di kuadran 4 itu adalah titik A, dan titik E. Ini jawabannya. Itu yang nomor pertama. Next, selanjutnya kita cek bagaimana posisi A dan F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita coba dulu untuk titik A. Nah, titik A terhadap sumbu X. Berapa langkah dari sumbu X ini kepada A? Kita cek 1, 2. Bisa kita tuliskan 2 satuan ke bawah. Selanjutnya terhadap sumbu Y-nya. Oke, terhadap sumbu Y-nya, tek 1 satuan ke kanan. Kita tulis 1 satuan ke kanan. Dalam buku tulis, Ama Soleh tidak menulis seperti Bapak ya. Ini tetap ditulis nih. Nah, jangan malah ngikutin Bapak. Kalian sama nulis yang kayak gitu. Jangan ya. Selanjutnya kita coba yang F. Yang F ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berapa? 1 satuan ke bawah. Tulis 1 satuan ke bawah. Lalu sekarang kita coba yang Y-nya. Berapa nih? 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan apa kiri? Ke kiri. Nah, jadi untuk yang A itu 2 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, sedangkan yang F itu 1 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kiri. Oke, selanjutnya tuliskan titik koordinat C dan D. Ini lebih mudah, kita cek dulu yang C. Oke, titik koordinat tadi dimulai dari apa? X, Y. Sebelum kita tuliskan namanya. Namanya adalah C. C itu titiknya di mana? Oke, kita lihat yang X-nya. X-nya ada sebelah mana? Yang ini kah? Bukan ya. X-nya itu ini. Berarti kita tulis negatif 1, Y-nya yang mana? Kita lihat sebelah sini. Oh, ternyata dia di negatif 5. Nah, maka jawaban yang pertama untuk yang C ini adalah C negatif 1, negatif 5. Sekarang yang D. Oke. X-nya di mana nih? X-nya D. Itu titik X-nya di mana? Di negatif 5. Negatif 5. Y-nya 3 ya. 3. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang C. Oke, next. Selanjutnya adalah tuliskan titik dengan ordinat negatif. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, ordinat negatif ada yang di mana. Tadi, coba ingat-ingat kembali, ordinat itu X atau Y. X atau Y, X atau Y. Y ya, ordinat itu Y. Kalau X disebutnya absis. Nah, dari Y ini kita cek mana yang negatif. Oh, ternyata yang negatif itu adalah yang di bawah. Ya, yang ke bawah itu negatif. Maka semua yang ada di bawah 0, nih ya,
semua yang ada di bawah 0 itu akan berordinat negatif. Sehingga jawabannya apa aja tuh? Ada titik F, ada titik C, ada titik A, ada titik E. Maka kita tulis semuanya. Titik F, titik A, titik C, titik E. Karena semuanya ada di ordinat yang negatif. B masuk nggak? Tidak. B itu ada di ordinat yang positif. Oke. Terakhir, tuliskan titik dengan absis yang positif. Ingat-ingat lagi, absis ada di mana? Oke, absis itu yang horizontal. Yang positif itu ke sebelah kanan atau kiri? Ke sebelah kanan, ya, untuk yang positif. Nah, berarti semua yang ada di kanan itu adalah jawaban yang E. Ada apa aja yang di kanan? Ada A, ada E, ada H, ada G. Oke, H, A, G, E. Oke, itu jawaban untuk yang Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Insyaallah itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya silakan kalian coba latihan-latihan yang akan Bapak berikan di link selanjutnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.